Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang lalu kita sudah bahas tentang larangan la yasumur rajulu ala saumi akhih. Janganlah seseorang itu menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Artinya ketika terjadi suatu transaksi jual beli, lantas si pembeli sudah menawar barang tersebut dan sudah sepakat, maka tidak boleh ada orang ketiga atau orang kedua atau pembeli lain menawar barang tersebut. Tidak boleh dengan harga yang lebih tinggi, karena hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Karena biasanya tentu penjual akan memilih harga tawaran yang lebih tinggi, kecuali kalau al-muzadu alani yaitu sistem lelang. Kalau lelang ini terjadi, yaitu memang jual belinya itu siapa yang berani memberikan harga yang paling tinggi, itu dia. Ya, ketika ada seorang yang berani memberikan satu harga, kemudian sebelum ketok palu ada yang lain memberikan harga yang lebih tinggi, demikian juga ada orang ketiga yang lebih tinggi, sampai akhirnya terakhir orang tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Setelah ketok palu, maka sudah dialah ditetapkan sebagai pembeli. Setelah ketuk palu tidak ada lagi yang boleh membeli, tidak ada lagi yang boleh menawar. Kalau dia menawar dengan harga yang lebih tinggi dan ternyata si penjual memilih dia, ya, maka ini termasuk tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Demikian ikhwah. Walaupun mungkin si penjual tidak memperkenankan membelinya, tapi dengan sikap si pembeli yang menawar barang yang sudah ditawar, itu membuat permasalahan akan muncul di antara para pembeli. Demikian juga larangan menjual misroh. Misroh ikhwah, musirroh, ini menjual hewan yang yang memiliki susu, yang sedang punya susu atau kantung susu, dan sengaja tidak diperah selama beberapa hari, sehingga kantung air susunya itu besar, lantas dijual. Pembeli mengira bahwasanya ini jenis hewan yang memang banyak air susunya, karena kantung susunya itu besar. Karena biasanya kalau semakin besar kantung susunya, semakin banyak susunya, gitu kan. Demikian ikhwah. Jadi dia sengaja ini tidak memerah air susunya, dibiarkan beberapa hari. Kemudian dalam kondisi padat kantung susunya itulah dijual. Nah, sehingga si pembeli mengira bahwasanya hewan ini memang banyak air susunya. Nah, setelah dibeli kemudian diperah, ternyata habis air susunya, produk air susu berikutnya itu ternyata sedikit, tidak sebagaimana ekspektasi orang tersebut. Demikian ikhwah.
perbuatan yang dilakukan oleh si penjual itu tidak dibenarkan, karena itu tadlis namanya. Ada unsur penipuan. Ya, ada unsur penipuan. Dia ingin menaikkan harga hewan tersebut karena dikira memiliki susu yang banyak. Ternyata ketika diperah sekali, besoknya susunya sudah sedikit. Demikian ikhwah. Jadi si pembeli si pembeli dia punya hak khiyar. Dia punya hak untuk memulangkan atau dia tetap mengambilnya sebagai belian. Kalau dia pulangkan kambing tersebut, maka dia harus pulangkan disertai dengan tambahan 1 sok korma. Jadi dia nanti mendapatkan harga kambing yang telah dia belikan, dipulangkan harga tersebut, namun si pembeli tadi memulangkan dengan 1 sok korma. Kenapa? Karena dia sudah memerah air susunya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemarin berapa hari? 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari belum juga dipulangkan, berarti dia sudah ridho dengan itu semua. Demikian ikhwah. Jadi tetap ada limit waktunya, bukan berarti dia sudah beli kemudian dikira susunya banyak, ternyata sedikit, tapi dipulangkan 3 bulan kemudian udah banyak kali diperahnya susunya. Demikian ikhwah. Maka itu tidak dibenarkan. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka nggak boleh lagi dipulangkan. Dia tidak punya hak lagi untuk memulangkan kambing tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ikhwah, nahyu an istithna'il bai'i asy-syai' al-majhul. Larangan anil istithna'il bai', larangan pengecualian sesuatu, jualan yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Artinya ikhwah, misalnya saya menjual sebidang tanah ini kecuali ada 3 meter, saya nggak jual itu. Yang sebelah mana 3 meternya? Jangan-jangan di depan dekat jalan. Demikian. Jadi istisna di sini nggak dibolehkan karena tidak jelas. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahkan membeli sesuatu yang horor, yang nggak jelas juga nggak boleh, ya kan? Seperti membeli buah yang masih pentil, demikian, itu nggak dibolehkan. Ya. Kalau membeli jagung yang masih pentil gimana? Kan ada masih putih dia, itu boleh jual itu, karena orang membelinya untuk buat sayur asam. Bukan untuk diharapkan dia menjadi jagung. Demikian ikhwan, dibolehkan. Taib. Itu termasuk dilarangnya membeli sesuatu yang tidak jelas. Harus jelas. Demikian ikhwah. Gimana kalau kita masuk di sebuah ruko, toko makanan, bayar 100.000, makan sepuasnya? Mana kira-kira? Bukan sepuasnya. Yang sepuasnya saya beda kan sepuasnya Jiang kan? Pasti beda. Iya kan? Sepuas saya butuh beda dengan sepuas anak kecil ini. Boleh nggak kira-kira sepuasnya seperti itu? Dengan tanpa ada ukuran. Allahu a'lam bishawab. Saya mengkhawatirkan jual beli seperti ini masuk gharar. Karena nggak jelas berapa ukurannya, ya, mengkhawatirkan. Kan di sini bisa spekulasi kan, ada kemungkinan banyak dia habis, ya. Seperti misalnya ada kurus, yang datang kurus, dikit makannya, belum tentu. Yang kurus-kurus itu entah kemana makanannya pergi, makannya nggak habis-habis, ya, makan. Yang gemuk-gemuk ini mungkin makan suap 3 suap sudah kenyang. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab. Saya mengkhawatirkan jual beli seperti ini jual beli gharar, nggak jelas berapa yang akan dia makan. Demikian ikhwah. Berapa yang akan dia makan? Kalau dia masuk ke rumah makan kemudian makan beli kuah-kuahnya aja, misalkan kalau kuah-kuahnya aja itu kan nggak bayar.
lauknya bawa sendiri. Ya, demikian biasanya dihitung. Walaupun kuah-kuahnya aja biasa ada hitungan lah bagi mereka. Namun ikhwah, seperti yang sepuas tadi, Allahu alam, itu saya beratnya itu karena nggak jelas itu ikhwah, berapa yang akan dia makan. Kan biasanya seporsi. Tapi gimana kalau pakai bakul itu, nasinya sebakul? Ya kan ada orang mungkin 2 sendok sisa, tapi suguhkan sebakul. Itu gimana? Kalau itu jelas ikhwah, kenapa? Karena belinya sebakul. Masih ada sekarang pakai bakul-bakul gitu? Masih ada ya? Masih ada pakai bakul-bakul. Demikian ikhwah. Jadi kalau memang dia beli sebakul, dia habiskan sebakul segitu. Dia nggak habiskan sebakul, begitu ya. Terserah dia kenapa nggak dihabiskan sebakul itu. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya Allahu a'lam bissawab. Kalau ini istisna anil bai' syai' al majhul, yaitu adanya pengecualian atas jual beli yang majhul. Ini ada beberapa jenis jual beli yang di sini merupakan istilah. Istilah ini akan dijelaskan di bab berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu anil muhaqalah. Nabi SAW melarang jual beli muhaqalah. Muhaqalah nanti ada bab khusus bab muhaqalah. Wal muzabanah. Muzabanah juga jenis jual beli yang nanti akan dijelaskan secara rinci di bab tertentu. Wal mukhabarah wa anith thunayya wa rakhasa fi al-uraya. Ya, wa rakhasa fi al-uraya. Ini saat muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, thunayya dan uraya, ini jenis jual beli yang insya Allah akan dijelaskan rinci nanti pada babak berikutnya. Intinya semua itu adalah sesuatu yang masih nggak jelas, sesuatu yang nggak jelas. Wa fi riwayatin an thunayya illa an ta'lam, dan jual beli dari sunayya kecuali kalau kamu mengetahuinya. Nanti dijelaskan ikhwan. Min fiqhil bab la yajulul istisna'u syai' al majhul min syai'il mabi'. Tidak boleh menjual sesuatu kemudian dikecualikan, di mana pengecualian itu nggak jelas dari apa yang dibeli. Seperti yang kita katakan tadi, saya beli tanah ini misalnya 20 kali 20, kecuali ada yang tak saya menjual tanah 20 kali 20 ini, kecuali ada yang 4 meter saya tak jual, misalnya begitu. Yang sebelah mana 4 meter itu harus jelas. Nggak bisa pokoknya 4 meter, yang mana suka-suka aku. Nggak bisa jual suka-suka aku, karena masalahnya ikhwah, apalagi tanah, tentu kalau bagian depan akan berbeda dengan bagian belakang. Demikian ikhwah. Dan yang seperti ini tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya. Apa bisanya ya jual-jual? Baju misalnya, saya jual nih baju semua ini, saya jual baju ini semua, kecuali ada 3-4 potong lah. Yang mana 3-4 potongnya itu harus dijelaskan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi misalnya orang jual baju 3 kodi misalnya, 3 kodi itu berapa potong? Ya Allah, lamanya ngitungnya. 60. Ya, 1 kodi 20 potong. 3 kodi 60 potong. Saya jual pakaian ini, kan nampak tuh, mungkin dipajang-pajang. Ini semua sekitar 3 kodi saya jual ini semua. Kecuali ada yang 6 potong yang enggak saya jual. Itu 6 potong itu harus dijelaskan yang mana. Itu dia. Harus dijelaskan yang mana yang dikecualikan itu. Li'annal mabi' yusirul majhul bi isnisa'i ghairi ma'lum minhu. Karena benda yang benda tersebut menjadi nggak jelas dengan pengecualian tersebut, ya, bi ghairi ma'lum minhu, tanpa diketahui mana yang dikecualikan. 2. In istasna min syai'an ma'luman syai'an bihaitsu yantafil gharar wal jahalah jaza. Apabila dia mengecualikan sesuatu yang sudah maklum, masyhur,
yang tidak ada di situ ghorornya atau tidak ada ketidaktahuannya, maka dibolehkan, ya, maka dibolehkan. Contohnya dia itu dikecualikan tapi secara yang sudah urfi. Apa ya kira-kira ya? Kalau orang jual ini biasanya kecuali ini nggak dijual misalnya, apa ya kira-kira ya? Hah? Buah. Apa kecualinya? Pohonnya gitu. Oh, itu nggak termasuk. Itu karena kalau dia beli semua gimana lagi kecualinya? Casing handphone. Sekarang itu ini charger. Ya, charger, kepala charger. Kalau dulu kan kita beli handphone sekalian kepala charger. Sekarang kan ada kepala chargernya. Demikian. Jadi kalau mau beli kepala charger harus beli sendiri. Itu ikhwah. Jadi bagaimana? Ya, itu sesuatu yang sudah masyhur. Kalau di awal-awal dulu kita beli handphone, pasti yang kita minta chargernya mana bang, gitu kan. Beli HP langsung kita tanya chargernya mana. Sekarang beli HP chargernya mana? Ada nih, tapi harganya sekian. Nah, tambah lagi dia. Itu ikhwah. Menjadi tidak termasuk. Kalau kabel data, masuk kalau kabel data, ya. Kabel data masuk, masih masuk. Tapi kalau kepala charger itu sudah tidak masuk lagi dalam pembelian HP yang akhir-akhir ini. Tidak sama seperti yang dulu. Makanya dulu kalau orang beli HP ya chargernya semakin banyak gitu kan. Banyak HP, chargernya nggak rusak-rusak, HP-nya rusak-rusak terus. Itu dia. Jadi lebih banyak charger daripada HP-nya. Demikian. Ya, jadi itu termasuk istisna yang sudah masyhur sekarang ini. Beli HP. Kalau dulu kita beli HP sekaligus dengan chargernya, sekarang sudah urfinya dikecualikan, tidak lagi pakai charger. Nah, demikian ikhwah. Ya. Beli kambing, ada talinya itu gimana? Bisa istisnakan. Saya beli kambing. Kambing 5 ekor, begitu masuk saya bukain semua tali kambingnya. Saya jual kambing, bukan jual tali. Tali nggak saya jual. Ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ini termasuk include kalau orang jual kambing. Umumnya karena tali kambing itu mahal ikhwah. Yang putih yang ada itu lebih mahal dibandingkan tali biasa. Jadi itu biasanya kalau orang jual kambing sekalian tali. Jual sapi sekalian tali, kecuali kalau antum jual ayam, enggak ada talinya. Ya. Jual ayam pakai tali kan memang diikat ayamnya. Demikian ikhwah. Jual ayam pakai kandang, karena ada orang jual pakai ayam jago tuh pakai tentengannya itu. Itu pakai include dengan ininya. Tasnya itu tas ayam. Include. Enggak, biasanya enggak, ikhwah. Enggak, yang biasa jual beli ayam jago. Ya. Biasanya enggak dengan ini, dengan keranjangnya itu. Demikian. Kecuali dengan keranjangnya, Bang. Oh, ini piro keranjang, ini keranjangnya keranjang rotan ini gitu. Kalau bambu kulitnya bukan bambu isinya. Demikian ikhwah. Maka itu kalau dia memang urfinya begitu maka tidak termasuk. Urfi yang enggak termasuk maka termasuk. Kalau urfi yang termasuk maka dia termasuk. Antum kalau beli arang sama seperti beli ayam jago yang pakai keranjang. Kalau beli arang pakai keranjangnya dijual nggak itu? Sampai di rumah dia, keranjangnya nggak saya jual pak, tumpahkan, ditumpahkan arangnya, keranjangnya nggak saya jual, demikian. Ya keranjang itu sekalian dijual, ya. Demikian ikhwah, lebih kurang begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ada jual beli di mana istisnanya itu sudah masyhur. Istisnanya sudah masyhur, pengecualian sudah masyhur, maka ini tidak dikatakan gharar. Tapi kalau pengecualian yang tidak masyhur, ya, maka ini termasuk yang majhul, jual beli yang tak jelas. Demikian ikhwan. Berkata Imam Syaukani, fa in kana alladhi istisna'u ma'luman nahu ayustasna wahidatan min al-asjar
au manzilan minal manazil au mawdi'an ma'luman minal ardi sahha bittifaq. Kata Imam Syukani, apabila dia mengecualikan sesuatu yang sudah maklum, misalnya mengecualikan salah satu sebatang pohon dari sekian batang pohon. Misalnya saya jual kebun rambutan, saya jual, kecuali pohon yang sana, yang itu saya nggak jual. Saya tidak jual hasilnya, itu untuk saya. Nah, mungkin untuk family kalau datang ya kan, bisa juga jolok-jolok rambutan, itu kan punya apa tersendiri tuh, asyik sendiri jolok-jolok rambutan. Kalau makan rambutan aja kan bisa tinggal beli, tapi jolok-jolok rambutan, ketimpa gala itu kan seru juga itu, ikhwan. Demikian, ikhwan. Jadi dalam masalah ini ya itu boleh karena sudah jelas. Tapi kalau saya jual ini saya punya misalnya 20 batang pohon rambutan, sudah merah-merah, berarti kan sudah bisa jual tuh. Sudah bisa jual berapa? Semua. Pokoknya ini semua 20 batang ini hasil saya jual, kecuali ada 3 batang. Yang mana tuh, Pak? Saya nggak kasih tahu, nanti aja itu. Nah, itu nggak boleh, wah. Ya, apalagi dia pohon itu kan beda-beda pula hasilnya. Ya, Anda pernah nanam jagung? Nanam jagung. Tanam jagung ada misalnya 10, itu bisa ada yang cepat tinggi, ya kan? Ada yang kecil aja. Demikian, ikhwah. Ya, manusia kan gitu juga kan. Ada yang kasih makan banyak, kecil aja dia. Ada yang kasih makan sedikit, tinggi besar begitu. Demikian, ikhwah. Ada yang macam mama-mama kan gitu juga kan. Kasih minum aja dia udah gemuk. Bahkan ada yang bilang lewat depan toko aja udah, toko makan dah gemuk dia kan. Begitu. Saking makmurnya dia, saking senangnya dia. Demikian. Ada yang jenis seperti itu, ikhwah. Ya. Pohon juga begitu. Ya, ada yang lebat, ada yang enggak lebat. Terus yang kamu yang Anda kecualikan tuh pohon yang mana? Itu harus jelas. Itu harus jelas. Demikian, ikhwah. Kalau dia sudah jelas, maka dibolehkan jual seperti itu, karena dia tidak lagi dikatakan gharar. Tidak lagi dikatakan gharar. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Dan ini kesepakatan para ulama kebolehannya kalau pengecualian itu dibolehkan, ditentukan. Berkata Imam Syukani, wal hikmatu fin nahyi 'anil istisna' al majhul ma yadhammanu mil gharari mil jahalah. Hikmah dilarangnya pengecualian dari yang dijual, pengecualian yang tak jelas itu karena termasuk dalamnya ada jual beli gharar ma'al jahalati, dikarenakan ada ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Babu tahrimil bai' at-taqsid. Bab haramnya jual beli taksid, jual beli jual kredit. Haramnya jual kredit. Ini Syekh Salim bin Eid al-Hilali, termasuk beliau mengikuti mazhab Syekh beliau yang mengatakan jual beli kredit cicil itu termasuk riba jika ada 2 harga. Misalnya kalau belinya kontan, misalnya beli mobil nih baru, beli kalau kontan 125, tapi kalau cicil selama 5 tahun, nanti kalau ditotal bisa berapa? Bisa 200. Demikian, ikhwah, bisa 200. Tapi di situ dengan mencantumkan harga. Bahkan kalau cicil 2 tahun beda dengan cicil 3 tahun, beda cicil dengan 4 tahun. Apalagi ada cicil seumur hidup. Ada tuh. Ya misalnya 20 tahun udah sampai hancur tuh mobilnya, belum selesai cicilannya. Itu, ikhwah. Ya. Kan seperti cicilan rumah kan gitu juga. Cicilan rumah. Makanya KPR, ikhwah. Nah, ini kalau si developer ataupun si showroom mobil itu meletakkan 2 harga, menurut penulis Syekh Salim bin Eid al-Hilali dan Syekh Albani, beliau mengatakan tak dibolehkan karena itu termasuk jualan 2 harga. 1 jualan 2 harga. Itu, ikhwah. Nanti akan kita bahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bai'ataini fil bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual
dua harga dalam satu pembelian. Ya, dua harga dalam satu pembelian. Sebenarnya kalau diartikan dua pembelian dalam satu pembelian, agak susah kan mengartikannya. Dua harga dalam satu pembelian. Wa fi riwayatin man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga, maka dia boleh sah mengambil yang paling murah atau riba. Atau riba. Jadi kalau kalau ada jual seperti ini, ya, kalau kontan 100 juta, kalau kredit nanti 200 juta, maka yang kita ambil aukasuhuma, yaitu yang paling murah. Kalau diambil yang lebih mahal, maka itu riba. Itu ikhwah, enggak boleh. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu naha 'anil bai'is wassalaf. Bahwasanya Nabi SAW melarang bai'i wassalaf, bai'i salaf. Nanti kita jelaskan. Di sini ada pembahasan khusus tentang jual beli salaf itu bagaimana. Bukan salafi gitu maksudnya ya. Bukan orang salafi jualan, bukan. Ya. Ada satu sistem jual beli yang disebut dengan jual beli salaf. Nanti akan disebutkan. Wa an bai'ataini fi safqatin wahidah, dan melarang dua transaksi dalam satu penjualan. Maksudnya dua harga dalam satu penjualan. Wa an bai'in ma laisa indak, dan menjual apa yang tidak kamu miliki. Ya. Nah, ini kan biasanya terjadi orang-orang yang jual online, di mana dia menjual apa saja di webnya, mungkin di roomnya dia, kemudian dia melakukan transaksi dengan meletakkan harga. Misalnya dia buku lah, misalnya buku itu kan banyak ikhwah, ya, buku itu terlalu banyak. Misalnya dia jual buku inilah, jual buku ini Al-Mawsu' Al-Manahi Syar'iyyah, pampangnya di situ. Harganya satu buku misalnya 100.000 dibuat, tapi dia nggak punya buku ini. Dicarinya di Google di Google Picture, ya kan, dapatlah dia, tahulah dia berapa harganya. Kemudian yang di situ, ya kan, kemudian dia screenshot mungkin, atau dia download gambarnya, dia letakkan di room dia, di webnya dia. Web namanya apa namanya? Enggak tepat, di internet apa namanya? Marketplace bukan. Web namanya apa namanya? Room apa namanya? Website. Aduh, susah bilang website. Diletakkannya di website dia, Ya, letakkan di website dia. Padahal dia nggak punya. Dinaikkannya, di markupnya harganya. Yang punya yang asli itu 100.000, di markupnya jadi 120.000 misalnya. Demikian ikhwah. Mungkin dengan cara-cara segala macam, atau dengan transaksi cicil. Demikian. Kalau itu 100.000 kan kontan. Ya. Dia kredit cicil selama 3 bulan, harganya jadi 150.000, kan untung dia. Nah, permasalahannya adalah ketika dia meletakkan harga dan melakukan transaksi, dia nggak punya barang itu nggak dibolehkan. Dia kan hanya download gambar punya orang. Demikian ikhwah. Ya, letakkannya di website dia atau di marketplace dia misalnya. Demikian ikhwah. Padahal dia tak punya. Maka ini nggak dibolehkan. La tabi' ma laisa indak, kata Rasul, jangan kamu menjual apa yang tidak kamu miliki. Nah, sekarang ini kan orang mudah jual apa saja. Buka marketplace-nya. Apa yang diminta? Pesawat pun ada kalau mau. Jual pesawat yang sempat nabrak Gunung Salak itu kan. Demikian ikhwah. Jadi apa saja diminta ada. Karena memang Indonesia Masya Allah jago agen Masya Allah. Iya, banyak tukang-tukang agen. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini gak boleh dia lakukan, terkecuali kalau dia menjadi reseller resmi misalnya. Ya, antum mau jadi reseller TV misalnya,
TV, apalah elektronika kan, antum pergi ke mana nih? Pergi ke salah satu toko elektronik, datang aja ke sana. Cek, hanya bilang, boleh saya bantu jual barang-barang Aceh di website saya? Kalau dia katakan boleh, terus gimana caranya? Begini-begini. Itu berarti dia ikut sebagai reseller karena sudah dapat izin. Jadi kalau ada yang membeli ke dia, ya ada yang beli ke dia, berarti kan itu barang tinggal kirim. Demikian. Itu Aceh itu yang kirim. Nanti dia ngasih duit ke toko tersebut, aman. Tapi dia hanya sebagai reseller, nggak punya duit, nggak punya, hanya mengandalkan endorse gitu, mengandalkan itu saja. Demikian ikhwah. Jadi yang seperti itu dibolehkan. Tapi kalau hanya foto-foto, di fotonya, pergi dia ke mungkin S Hardware gitu kan, fotonya set, harganya kan sekalian coret harga, pampangkan ke website dia, jual obeng 5.000 S Hardware gitu kan, dibuatnya 7.000. Nanti orang pesan, transfer, nanti dia beli, nanti dia kirim. Nah, gitu ikhwah. Ya, yang seperti itu nggak dibolehkan karena dia tak punya. Demikian, karena dia tidak punya. Allahu a'lam bishawab. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, as-safqatani fi safqatin riba. Bahwasanya dua harga dalam satu transaksi itu adalah riba. Min fiqhil bab ja'at tafsiru bai'ataini fi bai'ah bi ayyaqul rajulu in kana naqdi bi kadza wa kadza. Dalam sebuah tafsir disebutkan yang dikatakan transaksi satu transaksi dua harga, yaitu seorang mengatakan apabila kontan harganya sekian, wa in kana ila ajalin bi kadza wa kadza. Namun kalau dia bayarnya nanti waktu sekian bulan, maka harganya segini dan segini. Itu dia. Wa huwa thabitun, dan itu jelas. Dari siapa? Pertama, dari Simak bin Harbin Ar-Rawi. An Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini dari Simak bin Harbin Ar-Rawi yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahman ini anaknya Abdullah bin Mas'ud. Demikian. Di sini kan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan dilarang jual dua harga dalam satu pembelian dan satu jualan. Dua harga dalam satu pembelian. Abdullah bin Mas'ud ini dia ceritakan kepada Abdurrahman bin Mas'ud. Abdurrahman bin Mas'ud mengajarkan kepada Simak bin Harb. Simak bin Harb ini mengartikan bahwasanya yang dikatakan dua harga dalam satu transaksi, yaitu apabila kamu beli kontan sekian, kalau nggak kontan sekian. Nah, demikian ikhwah. Itu salah satu tafsir dari Simak bin Harb. Yang B, An Abdul Wahhab bin Atha. Dia katakan, yakni yaqulu huwa laka binaqdin bi asyarah. Dia katakan untukmu kontan 10 dinar wa binasiatin bi asyrin. Tapi kalau cicil 20. Wa huwa indal Baihaqi. Ini riwayat Baihaqi. Warwa Ayyub bin Ibn Sirin, diriwayatkan oleh Ayyub bin Ibn Sirin, annahu kana yakrahu ayyaqul, dia tak suka apabila ada penjual yang mengatakan abi'uka bi asyra dananir naqdan, aku jual kepadamu 10 dinar kontan, wa bi khamsati asyra ila ajal, tapi 15 dinar kalau bayarnya cicil. Wa huwa anna Abdur Razzaq, ini adalah tafsiran dari Ibnu Abdur Razzaq. Antawus qala, dia berkata, idza qala huwa bi kadza wa kadza ila kadza wa kadza wa bi kadza wa kadza ila kadza wa kadza. Taus mengatakan, yaitu apabila seorang mengatakan kalau dengan waktu sekian harganya sekian, tapi dengan waktu sekian harganya sekian. Paham lah tuh pakai sekian-sekian semua ini kan. Yang macam kita kan biar nggak apa kali, jadi apa kali dia tuh udah nggak apa kali dia, nah gitu. Ini bahasa sama lah ini kita. Kalau orang Arab dikaza dia harganya sekian, kalau bayar kalau sekian maka harganya sekian, tapi kalau sekian harganya sekian. Tahulah kita itu artinya ada perbedaan harga dengan kaitan dengan waktu. Fa waqa al-bai' ala hadza, maka kemudian sepakatlah dengan satu pembelian. Fahuwa bi aqalli thamanaini fi ab'adil ajalain, yaitu dengan harga yang paling murah dengan waktu yang paling lama. Wah, itu suka ya kesepakatannya. Misalnya
Kalau kontan 10, kalau kredit 15. Mungkin pandai dia nego, gini aja lah Pak, kredit tapi 15, kredit tapi 10 gitu. Harga untuk kredit 10. Demikian ikhwah. Itu diantara kesepakatan yang sah. Jadi kalau si penjual mengatakan kontan 10, kredit 15, maka yang disahkan dalam syariat adalah harga 10 dengan kredit. Itu dia. Harganya 10 tapi kredit. Misalnya bayar sekarang 10 dinar, tapi kalau bayar di bulan Maret 15 dinar. Maka yang disahkan jual beli seperti ini oleh syariat adalah harga 10 dinar tapi bayarnya bulan Maret. Kalau enggak riba jadinya. Untung pembeli ya. Demikian. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza qulta," apabila kamu mengatakan, "Abi'uka binaqdin ila kadza," aku menjualmu kontan dengan harga segini. Wa binasi'ati kadza wa kadza, dan kalau kredit sekian. Wa dzhabal mushtari, atas dia pergi. Fa huwa bil khiyar bil bai'ataini ma lam yakun waqa'al bai' ala ahadahuma. Nah, Sufyan Ats-Tsauri lagi mengartikan begini ikhwah. Kalau tadi kan dengan menawarkan dua harga saja itu sudah nggak boleh. Ini yang pertama tadi. Kontan 10, kredit 15. Udah. Hanya dengan menawarkan begini saja itu nggak dibolehkan. Nah, sekarang permasalahannya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini ikhwah. Kontan 10, kredit 15. Oke, ambil barangnya. Tapi nggak ditetapkan yang 10 atau yang 15 gitu. Itu dia. Nggak ditetapkan. Di sini kalau Sufyan Ats-Tsauri menyatakan ketidakbolehannya itu adalah apabila dia sepakat mengambil barang tersebut, tapi dia nggak tetapkan ambil yang kontankah atau ambil yang kredit. Demikian ikhwah. Nggak ditetapkannya, makanya ini nggak dibolehkan. Itulah yang diartikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, yaitu al-bai'ataini fil bai', yaitu jual dua harga dalam satu pembelian. Jual harga dalam satu pembelian, dan seperti para ulama Saudi Arabia, ya, Pakistan juga demikian, Mesir, umumnya mereka mengartikan sama seperti ini. Yang pengertian dari Sufyan Ats-Tsauri, yaitu ketika ada dua harga, kemudian dua harga sepakat jual, si pembeli sepakat ambil barang, oke. Tapi mereka belum menyepakati yang mana yang akan dibayar. Jadi seolah begini, udahlah Bapak ambil aja buku ini, terserah nanti mau bayar yang mana. Mau bayar langsung 10 dinar atau yang 15 dinar, begitu. Tapi belum sepakat. Diambilnya barang tersebut, serah terimanya tanpa ada kesepakatan harga yang mana. Itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini yang banyak dianut oleh para masyayikh, ya, yang kontemporer. Kenapa ikhwah? Karena pertimbangan pertimbangan barangnya kan, barangnya sudah diambil orang, sementara uang belum dapat, ya, uangnya masih cicil. Artinya ada di situ penyusunan barang, kemudian kerugian bagi si penjual, dia nggak punya duit, sehingga dia kesulitan untuk memutar kembali uang tersebut. Kenapa? Belum lengkap duitnya. Nah, demikian. Karena resiko seperti itu, maka diambillah pendapat Sufyan Ats-Tsauri ini. Itu yang dimaksud. Jadi berarti kalau seandainya ada dua harga seperti itu disepakati, yang kredit atau yang kontan, maka menurut Sufyan Ats-Tsauri sudah sah. Itu ikhwah, sudah sah. Tapi kalau menurut si Simak, Abdul Wahab, Ayub dari Ibnu Sirin, mereka mengatakan enggak. Jadi enggak boleh ada penawaran seperti itu. Tidak boleh ada penawaran seperti itu. Penawarannya cuma satu aja, kontan sekian, dah. Atau ini barang-barang yang dikredit sekian, nah gitu aja. Yang dikredit juga nggak boleh sekian harga. Kalau 10 tahun sekian juta, kalau 3 tahun sekian juta, itu juga nggak boleh. Jadi ini barang untuk dikredit sekian, ini barang untuk dikontan sekian, dah. Mau yang mana ambil silahkan. Demikian. Adapun kalau ini satu barang, kalau kredit sekian, kontan sekian, ini dibenci oleh Ibnu Sirin, Abdul Wahab, dan Simak bin Harb. Sufyan Ats-Tsauri tadi bagaimana ikhwah?
ada dua harga yang ditampilkan, kemudian barang diambil, mereka belum memutuskan yang mana. Jadi penjual menyerahkan, terserah kamu lah mau beli, mau yang mana, mau yang 15 kah atau yang 10 misalnya begitu. Ini yang tidak dibolehkan, dan ini yang banyak dipakai oleh para ulama-ulama sekarang. Ya, mengingat ikhwah, uang juga belum cair, bagaimanapun kan pedagang ini perlu uang kontan untuk diputar kembali, kemudian penyusahan barang dan seterusnya. Bisa saja kan ternyata barang tersebut terjadi kenaikan, sehingga kalau uang tersebut sudah balik, misalnya uang tersebut sudah balik, ketika dia mau beli lagi sudah tidak dapat lagi belinya, karena sudah jadi kenaikan barang. Demikian. Jadi atas dasar itulah maka para ulama sekarang banyak yang mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri, karena itu tidak merugikan bagi si penjual. Dan juga tidak merugikan si pembeli juga, ya. Kemudian fa in waqa'al bai' kadza wa kadza makruh fa hadza makruh. Kalau terjadi jual beli seperti ini maka dia makruh. Wa huwa bai'ataini fil bai'ah. Ini adalah dua harga dalam satu pembelian. Wa huwa mardudun, jual beli seperti ini tertolak. Wa huwa alladzi yunha anhu. Inilah jual beli yang dilarang. Wa in wajadta mata'aka bi'ainihi akhadtahu. Apabila kamu mendapatkan apabila kamu mendapatkan barang kamu tersebut, maka ambil. Wa in kana qad istahlaka falaka au kasasamani au ab'ad ajlain. Tapi kalau ternyata barang yang dibeli tersebut sudah habis, maka untukmu mengambil harga yang paling murah tapi pembayaran yang paling lama. Saya begini ikhwah, sudah terlanjurlah jual seperti ini, ya, seperti HP sudah terlanjur. HP kontan 3 juta, kredit 5 juta. Oke, nanti ya saya ambil dulu ya, nanti saya bayar, di berapa saya bayar, nggak dijelaskan yang mana. Baik, kalau itu sudah terlanjur maka kamu ambil barangnya, udah. Kalau kamu baru tahu ini misalnya, kamu ambil barangnya. Tapi jika ternyata barang ini sudah rusak, jatuhlah, masuk aparit lah atau gimana, terus gimana jadinya? Maka untukmu harga yang paling murah dengan pembayaran yang paling lama. Itu dia ikhwah rahimanallah. Udahlah, itu ajalah malam-malam hari ini. Agak rumit, saya lihat antum keningnya berkerut-kerut semua. Silakan ikhwah, mau yang bertanya silakan. Ya, silakan. Silakan. Jual beli binatang yang sedang hamil, tapi si penjual ini memberi garansi kalau tidak hamil boleh ditukar lagi, itu termasuk darurat. Kalau tidak hamil boleh ditukar dengan yang lain, itu termasuk darurat. Oh, jadi judulnya bisa beli kambing, saya mau beli kambing betina yang sedang hamil gitu ya kira-kira ya. Kemudian si penjual kasih garansi, ini kalau nggak hamil boleh diganti. Apakah seperti itu boleh? Boleh, wah. Itu namanya al-bai' bisyart, jual beli dengan syarat. Boleh. Ya, seperti yang kemarin pernah kita bahas, seorang ayah membelikan sepatu untuk anaknya, tapi dia nggak tahu ini berapa lah pasnya kan. Anaknya misalnya usia 10 tahun, demikian. Saya nggak tahu ini anak saya ini pakai nomor sepatu 44 apa 53 misalnya begitu kan, kebesarannya. Contoh aja lah. Demikian misalnya, dia boleh kasih syarat, bang, kalau nanti kebesaran boleh tukar ya dengan yang lebih kecil. Oh boleh, nanti datang. Demikian, maka boleh. Sama seperti tadi itu. Ya dikiranya hamil, ini sepertinya hamil. Rupanya banyak angin isinya. Kan ada kambing angin di isinya. Kalau di video-video itu disebutkan itu kalau sapi ditusuk perutnya untuk mengeluarkan anginnya. Kan biasanya banyak kambing itu ketika masuk angin mati kan? Mati. Karena ada cara ditusuk perutnya. Jadi anginnya itu keluar dari perut. Demikian ikhwah. Dikira ini hamil, rupanya masuk angin.
maka berarti tidak sebagaimana yang diinginkan. Boleh, itu namanya dia punya hak khiyar. Dia boleh pulangkan dan ganti yang jelas-jelas hamil. Demikian. Ada lagi? Ya. Si A punya seekor kambing. Ya. Si B mau beli seekor kambing si A. Ya. Tapi dengan harga 5 juta. Bayarnya setelah kambing si A tadi dijual sama si B. Si B jualnya 15 juta. Dijual dulu, laku baru dibayar sama si A. Boleh? Berarti hutang dia nih. Iya. Taib. Ikhwah, kalau hutang, ya kalau hutang itu punya kita apa enggak? Misalnya antum beli HP saya bayar sebulan lagi Ustaz. HP ini punya antum apa enggak? Ini sudah punya hak milik. Ya, hanya antum bayarnya nanti. Nggak bisa tuh Ustaz, seminggu lagi nggak jadilah Ustaz. Bisa? Tunggu dulu, perpindahan hak milik dulu. Ketika terjadi perpindahan hak milik, maka otomatis ketika dia menjual lagi itu hak dia, nggak masalah. Mau dia jual sekian belas, mau dia sekian belas, nggak ada masalah. Yang penting permasalahannya adalah ketika dia hutang berarti si penjual itu tidak ada resiko. Resikonya hanya keterlambatan pembayaran. Ketika dia katakan nggak jadi saya pulang kambing, saya nggak mau. Barang yang sudah Anda beli nggak boleh dipulangkan. Boleh, karena dia sudah berpindah hak milik. Demikian ikhwah, dia wajib bayar utangnya. Nggak apa-apa, yang penting hutang itu bisa aja kan. Misalnya antum mau utang nih, ya berapa Ustaz? Boleh saya utang 10 juta. Kapan bayar? Terserah Ustaz lah kapan bayarnya. Kan Ustaz bisa dapat gitu biasanya. Tiba-tiba hilang Ustaznya nggak pulang. Biasa dapat terserah Ustaz kapan bisanya. Kan ada nggak orang begitu utang? Terserah kapan bisanya. Berarti kan nggak ada waktu. Jadi hutang itu pembayaran yang pada waktu yang akan datang. Tidak ada harus disebutkan kapan. Demikian. Kalau memang kesepakatannya seperti itu, tapi tetap ditulis. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kalian berhutang dan akan dibayar pada waktu yang akan datang, maka tulis. Jadi kalau tadi hutangnya sekian, waktunya tidak terbatas. Jangan sampai 3 bulan kemudian yang memberi hutang nuntut, mana utangmu? Loh, tapi nggak batas. Loh, mana? Nggak ada. Siapa bilang batas-batas? Nggak ada batas-batas. Saya nggak ada kata nggak terbatas. Kalau udah ditulis kan jelas. Nih, tengok nih, pakai merah, tak terbatas. Berarti boleh saya bayar 3 tahun lagi. Begitu. Jadi kalau dia sudah dia hutang 5 juta, si penjual nggak ada lagi resiko. Dia tinggal nunggu kapan dia bayar. Demikian. Kalau sudah seperti itu, kalau hak milik sudah pindah, walaupun dengan hutang, maka dia boleh menjual berapa saja. Boleh. Seperti misalnya, boleh nggak orang kredit motor? Misalnya dia kredit mobil yang 2 tahun, sesat. Nanti habis itu dikreditnya lagi ke 15 tahun misalnya. Tentu lebih tinggi. Itu gimana? Nah, permasalahannya kalau mobil tidak bisa dijual. Kenapa? BPKB-nya sudah masih ditahan oleh showroom. Kalau kambing tadi kan nggak pakai BPKB kan? Itu dia. Itu sudah langsung dialihkan hak miliknya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi ikhwah, ada benda-benda itu yang memang dia berubah jadi hak milik walaupun belum dibayar. Ada lagi? Ya. Harga barangnya bola 1.800. Jadi karena supaya simpel Anda bilang 2.000 Kak, kayak gitu Ustaz. Jadi oh ya 2.000 Bang. Itu bagaimana kita terima yang 200 perak tadi Ustaz? Kemudian itu contohnya harga Sering kayak gitu? Iya.
gini aja biar aman. Kak, ini harganya 1.800, tapi 2.000 aja ya kak. Boleh, itu cuma 2.000 kemana? Lebih aman-aman saja. Karena tentu ketika dia COD, masa dia nggak ada harga di situ? Ada kan? Iya, ada harganya. Demikian. Kalau dia komplain, kan 1.800 deh, kenapa kok 2.000? Gimana untuk bilang? Pelit kali kakak ini gitu. Agak menteror sedikit gitu kan supaya lepas 200 perak itu. Demikian ikhwah. Ini biasanya di ini ikhwah, di apa namanya? Di SPBU. Tinggalkan, nggak bisa lagi bang, tinggal 200 perak lagi kan, nggak mungkin kita cari-cari 200 perak kan kemana? Akan digenapkan ke atas. Demikian ikhwah. Jadi hal-hal seperti itu harus minta izin tetap, ya, minta izin. Jadi Pak, kak ini harga sekian, sekian aja ya kak ya gitu. Kalau dia mau, kak ini harganya 2.000, genap aja ya 10.000 ya. Oh dia mau, alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, genapan aja 50.000 deh katanya. Ya kalau dia rela apa salah, boleh kan? Rela, udah saya genapkan ya dek. Apa namanya 50.000. Miskin kali ku tengok abang kau ini, gitu kan? Kita kasih 50.000, boleh kan? Gak ada masalah. Tapi dikasih tahu demikian, biar bekah, biar jelas. Kalau rezeki insya Allah, mana tahu kan? Kak ini kan harga 1.800, genapkan aja ya kak 2.000. Wah bagus sekali nih adik ini. Udah nikah kamu dik, gitu kan? Kan bisa begitu, mana tahu kan? Jujur kali nih gitu kan? Insya Allah kan rezeki kita nggak tahu ikhwah. Seperti Alibaba gitu kan? Demikian. Jadi jujur aja insya Allah. Bagus sekali ini, cocok nih untuk anakku katanya. Udah kusediakan 1 ruko jual kain di sana. Wah, masya Allah. Gitu. Ada lagi? Ya. Apa? Tutorial nagih hutang. Mak. Oh, iya. Sama kita. Saya justru mau kasih tahu antum gimana kemarin nagih hutangnya. Ikhwah, yang pertama Rasulullah pernah mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ishtara samhan idza ishtara samhan idza ba'a samhan idza iqtada. Ya. Allah sayang kepada hambanya, mudah dalam menjual. Artinya kalau dia sudah untung, sudah dia lepas begitu, nggak terlalu alot. Jadi nggak terlalu alot dalam tawar menawar. Bapak nih bang, 20.000, bisa 5.000, janganlah bang, udahlah 9.750. Aduh, udahlah ya, saya tambah aja 5.100, gimana? Naiknya 100 perak, itu turunnya 250 perak. Demikian, alot, jangan seperti itu ikhwah. Ya, jangan seperti itu. Walaupun kadang-kadang ikhwah, kita kadang-kadang ada merasa terlepas karena apa? Salah nawar. Berapa ini bang? 100.000. Kalau kita tawar 50.000 kan kita takut marah orang penjual kan, terlalu banyak. 50.000 boleh kak? Oh boleh. Kita, dari 100.000 ke 60.000 boleh katanya. Ini salah tawar ini. Ada nggak pernah tuh perasaan begitu? Iya kan? Salah tawar. Oh isu. Oh itu pajak itu harus begitu. Kalau tawar harus setengah. Mau jadi urfinya begitu. Kalau nggak kena. Demikian. Coba dia bilang janganlah bang, nggak dapat lah. Cobalah, jangan segitulah. 150.000. Nah, gitu-gitu kita bukan bisa nggak gitu ketahuan. Tapi kalau 100.000 berapa harga? 60.000 bisa. Kita merasa udah kecil kali itu kan. 60.000. Oh iya pak. Bagus kan kakak itu 60.000. Kita pun ini sepertinya salah tawar ini. Salah tawar sepertinya ini. Kita lagi curiga. Walaupun kadang-kadang memang betul itu udah tawarannya, tapi dengan semudah itu ya curiga. Baik, mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Kita juga kalau membeli jangan alot-alot kali lah. Ya, itu kak, yang itu kak turun. Sudah 10 item turun di meja itu. Gak ada yang cocok kak. Assalamualaikum. Itu saya dulu pernah jual jam ya, styling jam di kaki 5 Pamulalang. Ya gitu bang, keluarkan. Kita maksudnya juga supaya dia segan untuk nggak jadi kan. Itu bang langsung keluarkan, buka. Itu langsung berserak lah begini kan. Harapannya malu lah dia nggak jadi.
Rupanya nggak malu juga ikhwah. Nggak ada yang cocok bang. Aduh, awak yang kena prank jadi. Itu salah satu taktik penjual ikhwah. Itu dia ikhwah. Kalau taktik yang servis jam, kalau datang ini misalnya 3 orang nih langsung sekaligus. Ini apa bang? Buka dulu tutup belakangnya. Ntar bang ya. Tapi harus buka dulu tutupnya supaya nggak lari dia. Ntar bang ya, tutup buka, biarkan. Tapi setelah itu udah tutup belakang dan buka, berarti aman. Dia akan lari. Pergilah dia. Jamnya sudah kita buka, gitu. Itu cara pengikat. Sedikit bocoran. Kemudian samhan idaktadha, mudah dalam menagih hutang. Ada yang mengartikan mudah dalam membayar hutang. Mudah dalam menagih hutang ini gimana? Gimana? Udah bisa dibayar. Aduh dia belum bisa bayar gimana? Kalau seperti ini gimana mudah dalam menagih hutang? Udahlah, kasih tunda. Terus nggak juga? Udahlah bang, saya anggap lunas. Itu baru. Insya Allah nggak ada sakit hati, insya Allah. Ya, boleh nanti utang. Itu dia. Ya, permasalahan mungkin banyak kaum muslimin sekarang ini dia nggak mau bayar hutang, katanya sulit bayar hutang, tapi gonta-ganti sepeda motor. Demikian, HP update terus dari iPhone 7 sampai iPhone 16. Ketika dibawa mana utangnya, aduh belum ada rezeki segala macam. Itu yang sering buat kita jengkel sebenarnya. Padahal aturannya kan sebenarnya fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila kamu melihat dia memang kesulitan, maka tunda pembayarannya. Kamu beri tempo. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu anggap lunas itu akan lebih baik. Itu bagi orang yang memberikan hutang, bukan orang yang berhutang. Ingat, orang yang berhutang enggak boleh bawakan hadis ini, enggak boleh bawakan ayat ini. Begitu dia ditagih hutang, bang, ini ada ayat. Kita baca dulu bang ya, tafsirnya. Itu dia. Jadi dalam masalah ini ya, kalau memang nggak bisa ditagih, rumit kali, ikhlaskan aja lah ya. Itu dia. Agak lain tanya. Gitu aja loh. Gitu aja. Kalau udah kesulitan udahlah. Ya, udahlah. Gimana lah? Daripada antum nanti sakit hati. Kalau nggak rela, tagih di akhirat aja. Udahlah, kalau memang susah-susah kali kamu ditagih hutang, saya tagih di akhirat aja lah. Yalah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa pula katanya kan? Ya sudah. Mau bilang apa lagi? Nggak apa-apa. Sedangkan ancaman akhirat nggak apa-apa katanya. Ya sudahlah, itu aja. Terutama ikhwah, makanya kalau kita memberi hutang kepada keluarga, itu ganjaran ada 2. Kenapa? Kalau kita ngutangin keluarga, hampir dibilang 80% nggak balik. Itu dia. Lambat. 80% nggak balik. Makanya kalau kakak antum ini, kalau antum belum siap untuk beri hutang, kasih aja. Kasih setengahnya atau seperempatnya, begitu. Itu dia. Terkadang pun kalau keluarga ini, kenapa Allah katakan 2 pahalanya? Resikonya besar. Resiko kesabarannya kita dengan keikhlasan itu tuntut lebih. Kalau antum bantu orang yang bukan keluarga, dia bisa berterima kasih. Kalau kita bantu keluarga, apa katanya? Ini kan kewajiban dia bantu kakaknya. Ini kan kewajiban dia. Misalnya antum menempatkan dia sebuah rumah, antum punya rumah, antum kamu di sini aja tinggal. Nanti sekian tahun kemudian, ya seharusnya dia dong terima kasih dengan saya. Kenapa? Kan saya nempati rumahnya, saya bersihkan. Ya Allah, kok ke situ larinya, kok jadi dia bantu kita, bukan kita bantu dia, gitu kira-kira. Itu di antara takwil-takwil yang terjadi ketika kita bantu keluarga. Makanya pahalanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Resiko itu seperti itu ada. Demikian. Kalau orang lain kita suruh kamu tempati, terima kasih dia itu. Ya kan? Dia terus akan berterima kasih. Kalau keluarga itu tempatkan, ikhwah, di samping akan sulit dia berterima kasih, untuk nyuruh dia pindah juga susah. Nyuruh dia pindah susah. Seolah-olah sudah dihibah, gitulah kira-kira. Itulah dia kalau dengan keluarga. Demikian. Jadi gimana kesimpulannya? Dia anggap lunas atau gimana? Ya udahlah kalau gitu. Tuntut. Tagih. Ya, ada lagi?
Ah. Ada agen. Jadi aku 40 lagi, nah kalau aku mau agen. Ya. Boleh. Agen ini kan reseller, perwakilan. Ya kan? Perwakilan ikhwah. Boleh misalnya yang punya mobil katakan 40, kamu terserahlah mau beli berapa. Kamu jual berapa gitu. Atau biasanya jual tanah lah, tanah. Saya jual pokoknya 90 juta, kamu terserah mau jual berapa. Itu boleh, karena sebagai wakil. Tapi yang nggak boleh ikhwah, kadang-kadang agen ini dapat atas bawah dia. Itu yang nggak boleh. Dari dari punya tanah dia dapat, udah dapat untung. Dari pembeli tanah yang membeli dia dapat juga. Gimana bang? Ini kan awak yang ngasih info. Saya ngasih info ini, kira-kira ya berapa, terserah aja lah, begitu. Nanti kasih 300.000, 300.000, tadi kan terserah, gitu modelnya ikhwah. Apalagi ada agen yang biasanya kalau kita ada agen itu ada hukum tak tertulis. Berapa keuntungannya? 2,5%. Misalnya nih, jualkan ini segini, 100 juta, jangan lebih. Kamu nanti saya kasih fee. Tapi tidak ada kesepakatan fee berapa. Ini bagaimana? Kembalikan ke urfi. Kebiasaannya itu berapa? Kebiasaannya 2,5%. Demikian ikhwah. Makanya, tapi sering juga terjadi ketika agen ini diberi nggak sampai 2,5%. Akhirnya berantem antara agen dengan pemilik tanah. Itu ikhwah. Terkadang dapat dari yang pemilik tanah, dapat lagi dari si pembeli tanah. Itu nggak boleh. Ya, Anda kalau menjadi agen, ima Anda menjadi pihak yang membeli tanah atau Anda menjadi pihak yang menjual tanah. Nggak bisa tengah-tengah, jual dapat, dapat. Seperti ini ikhwah. Kalau ada panitia untuk proyek-proyek, ya, proyek-proyek. Ini panitia sudah digaji oleh pemerintah. Maka buka tender, udah nanti dia dapat lagi tuh dari yang vendornya ataupun kontraktornya. Jadi dia kok dapat dari kontraktor tuh gimana? Sementara dia itu sebagai petugas pemerintah, nggak boleh. Wah, itu namanya atas bawah kan dapat, dia nggak boleh. Itu dia. Ada lagi? Ya. Dia live atau dibuat di Instagram. Tapi dia kan bukan perwakilan. Iya. Dan itu. Jadi kata harganya sekian. Saya 2 hari di sini, yang mau buruan gitu. Iya. Jadi besar. Harganya di markup tentunya. Pasti saya pasti lebih lah gitu. Iya. Begini, boleh, tapi jelas kan jasa kan, jasa harus jelas. Harga sekian, jasanya sekian ya, gitu. Boleh. Ya, jadi karena dia minta tolong belikan. Jasanya. Ya, jasanya. Jadi kita jelas-jelas saja. Ini kan saya begini, saya di Singapura nih. Nah, demikian. Saya masuk susah di Singapura. Begitu yang susah Singapura. Saya pernah di penjara di Singapura. Habis itu nggak mau lagi di Singapura. Kenapa? Gagal di penjara. Ada jenggot. Nah, demikian. Jadi harga sekian. Kemudian jasa titip sekian ya. Boleh. Jelas saja. Kalau perhitungan kalau beli di beda langsung lebih mahal kan. Gitu aja. Jadi jelas. Jadi orang pun nggak merasa aneh demikian. Udahlah ikhwah, udah mau jam 10 rupanya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.